Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu pernah mendapatkan mata kuliah manajemen pendidikan Islam? S1 ada Pak? STP aja. Di semester 1. Waktu S1. Sekarang kan ini Quran lah ya, manajemen pendidikan Islam. Or pendidikan Islam. Ada yang masih ingat apa itu manajemen pendidikan Islam? Coba Bapak Ibu, manajemen pendidikan Islam itu apa? Ada yang searching dulu lah. Lupa, aing. Ini kan kalau Bapak Ibu pada akhirnya nanti kan menjadi bidang yang dikuasai spesifik dan expert sebagai magister pendidikan dan magister manajemen pendidikan. Manajemen itu apa? Pengelolaan. Apa ini pengelolaan? Pendidikan. Sumber yang dimiliki dalam konteks fenomena di ya. Apa bedanya manajemen sama administrasi pendidikan? Manajemen lebih umum. lebih global, lebih umum. Kalau administrasi lebih ke Teknis. ya hal-hal tertentu. Yang lain? Beda atau sama? Administrasi kelengkapan Apa yang bedanya manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan? Administrasi bagian daripada manajemen pendidikan sebagai Siapa? siapa ya? Pemahaman ya, pemahaman Bapak Ibu. Jadi saya harus luruskan dulu ini, bahaya nih orang manajemen pendidikan. Karena kondisinya sekarang harus kembalikan lagi kepada yang orisinal, yang tercemar, bahwa ini adalah bukan manajemen pendidikan Bapak Ibu. Ini dari administrasi pendidikan. Sebenarnya karena begini Bapak Ibu ya, ilmu administrasi itu lebih duluan daripada ilmu manajemen. Dibalik. Manajemen itu lahir di revolusi industri ya, sementara ilmu administrasi zaman Romawi disebut administrare, itu sebagai sebuah pengelolaan, dan itu sudah duluan di manajemen. Dan yang kedua, peruntukannya itu berbeda. Kita tahu di zaman revolusi industri itu muncul karena memang ada perlawanan kelompok mayoritas yang terdiskriminasi, itu kelompok buruh ataupun kelompok proletar. Pada saat itu penguasaan atas aset negara lahan itu dikuasai oleh kerajaan, oleh tuan tanah, bangsawan, begitu ya, sure yang di Prancis itu kan ya, penguasa tuan tanah. Masyarakat biasa itu hanya penggembala, penggarap tanah yang harus menyetorkan sesuatunya kepada pemilik tanah. Tidak ada kepemilikan yang leluasa bagi setiap warga masyarakat. Maka ada yang disebut dengan gerakan proletar. Bahkan ingin diberikan hak. Pada saat itu kan ada yang sampai bermigrasi ke Amerika segala macam supaya mereka mendapatkan hak atas tanah. Di Inggris, di Prancis itu dikuasai keluarga kerajaan, bangsawan yang punya kuil beberapa kota-kota distrik di itu terus sebetulnya mereka keluarga sama keluarganya. Ya, dan pemilik tanah. Jadi nggak ada masyarakat yang memiliki. Muncul gerakan
ingin jika dibuka Amerika, orang pada berbondong-bondong ke Amerika dan berbagai negara di Eropa, Prancis, Belanda, termasuk juga dan beberapa itu ke Amerika, Polandia, Norwegia, dan sebagainya. Karena pada saat itu pun negara itu yang menguasai dunia itu semuanya kerajaan. Ada yang bentuk negara demokrasis gitu, semuanya gerak penguasaan kelompok-kelompok keluarga. Nah, yang ada pada saat itu yang disebut dengan ilmu administrasi, bukan dari ilmu. Karena ranahnya adalah pengelolaan negara dalam konteks publik. Publik itu untuk kepentingan pengelolaan negara publik. Kepentingan publik. Manajemen ini lahir ketika zaman revolusi industri. Adam Smith yang menggagas awal simple management itu mencoba membawa ilmu pengelolaan negara pada pengelolaan private. Kenapa? Karena setelah revolusi industri itu kan terjadi percepatan nih, aset-aset private diakui. Bapak Ibu kalau zaman dulu 1700-an, ya, abad 17-18 itu ketika punya tanah, ketika Bapak Ibu punya aset, mulai bisa melakukan bisnis secara private, bikinlah perusahaan individual. Karena dulu awalnya ada perusahaan individual sebelum zaman revolusi industri, semuanya milik pemerintahan, milik kolonial, milik kerajaan, penguasa, raja-raja. Nah ini tumbuhlah orang-orang yang menguasai tanah dari bukan golongan bangsawan yang seperti di Amerika dan sebagainya. Mereka membangun bisnis perusahaan. Jadilah PT, ya, jadilah CV, seperti itu. Kepemilikannya private, bukan negara, dan untuk kepentingan private. Bahwa mereka diberikan kesempatan. Karena sektor private ini berkembang begitu cepat, mengalahkan pengelolaan publik seperti negara mengatur hukum dan sebagainya tentang penggunaan negara dan sebagainya dibanding dengan pengelolaan private. Maka inilah ilmu manajemen dan basisnya dari ilmu administrasi publik. Sekarang maka pengelola organisasi private disebutnya manajer. Perusahaan, PT, Perum dan sebagainya itu disebut manajer. Tapi kalau misalnya di pengelolaan organisasi publik disebutnya kepala negara, kepala daerah, ya, lalu gubernur. Kalau di perusahaan private atau di publik manajer, apalagi banyak sekali ya, dan itu berbeda dengan yang ada di publik. Jadi kalau dirunut dari sejarah, ilmu manajemen ini sebetulnya peruntukannya untuk ranah private, bukan publik. Pertanyaan sederhana, pendidikan itu private atau publik? Pelayanan pendidikan itu private atau publik? Publik. Maka memang sejak tahun 90-an ada kesalahan berpikir tentang filsafat manajemen atau organisasi pendidikan di beberapa. Kenapa? Karena tuntutan zaman. Kata-kata manajemen seperti apa yang Bapak Ibu pahami hari ini, seperti tadi yang disampaikan bahwa ini wilayah teknikal, hanya administrasi dan sebagainya, ya, hanya wilayah birokrasi yang yang seolah-olah administrasi itu bagian dari manajemen. Maka sebagai orang yang terbawa arus suasana, tidak memahami secara lengkap apa itu manajemen, itu apa itu administrasi, maka dalam sejarah mereka berbondong-bondong mengembangkan manajemen pendidikan. Dan sekarang kasusnya, karenanya pemerintah mau mengembalikan lagi
bahwa program studi manajemen pendidikan dikembangkan menjadi program studi administrasi pendidikan yang seperti apa yang terjadi di berpuluh-puluh tahun lalu sudah pernah berubah menjadi manajemen pendidikan. Karena sejatinya ini adalah ilmu administrasi, bukan manajemen pendidikan. Sepertinya administrasi negara, karena kepentingan layanan adalah layanan. Terlepas dari itu semua, oke. Terlepas dari itu semua sama saja, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan sama saja. Kontennya kita mau usah istilah ya. Ributin istilah terlalu cepek ya buat Bapak Ibu. Lebih baik di kontennya. Ternyata kontennya Sama. persis, persis. Ya. Jangan punya pemahaman bahwa administrasi pendidikan itu kecil. Bahkan pengambilan kebijakan itu administrasi. Manajer sama juga bicara tentang kepemimpinan, kebijakan sama. Administrasi juga bicara tentang pengambilan kebijakan, bahkan ada wilayah politik seperti Rusia. Pendidikan pun sama, ada wilayah politik seperti Rusia. Iya. Negara harus hadir dalam konteks pendidikan, lalu melahirkan kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Undang-undang Sisdiknas itu kembali dari proses politik dalam pendidikan. Makanya saya pernah ngomong di awal, jangan alergi dengan kata bisnis pendidikan. Bukan industrialisasi pendidikan, bukan bisnis pendidikan, tapi konteksnya coba cari di ekonomi pendidikan. Ada sebuah ekonomi pendidikan, sebuah mata kuliah bahkan di ilmu manajemen pendidikan itu buku-buku sumbernya itu pasti bicaranya dan kita baca dari luar kok bisnis program usaha upaya, bukan sebagai konteks bisnis apa yang dipahami oleh masyarakat awam bahwa wah pendidikan dibisniskan, wah kalau kita kan begitu ya, padahal ilmunya adalah education as a business, sebuah pengelolaan yang harus sama hasilnya bermanfaat seperti di wilayah-wilayah private. Wilayah private itu kan cepat sekali ya, perkembangan ilmunya, ilmu tentang manajemen di perusahaan, tentang kepemimpinan, pengelolaan, ya. Lalu bicara tentang standar operation. Di administrasi publik bicaranya tentang birokrasi yang sampai di kepala banyak orang, kalau bisa dilamati kenapa harus dipermudah gitu ya. Sampai bahasa di kepala kita birokrasi adalah sesuatu yang sangat menyusahkan, benar ya? Ribet. Birokrasi, padahal birokrasi dalam konteks yang sebenarnya adalah pengelolaan. Nah akhirnya apa? Ya manajemen juga. Cuma persoalannya nama itu sering dipakai dan oknum-oknum yang bergerak menggunakan nama itu dipandang memiliki citra negatif, sehingga seolah birokrasinya yang bermasalah. Bukan orang-orang yang kayak model begininya, ragu kita kayak orang non muslim ngomongin muslim itu ekstremis, itu kan seolah Islam itu ekstremis. Islamnya bukan Muslimnya. bukan muslimnya, bukan ajarannya. Tapi karena memang birokrasi ada ilmunya, ilmu yang pelajari birokrasi adalah sesuatu yang sangat baik, akhirnya di kepala kita pemahaman tentang itu. Termasuk juga kata bisnis. Bisnis dulu dipakai menjadi sebuah pemahaman di masyarakat awam sebagai sesuatu. Tapi dalam konteks bahasa Inggris yang benar, cek buku-buku daras tentang manajemen pendidikan, di dalamnya sudah kata-kata bisnis. Karena bahasa ini belum terbatas ya. Mungkin bisnis sebagai sebuah usaha upaya. Pokoknya pada ibunya juga education bisnis. Wah, pendidikan dibisniskan. Nah, bukan itu. Jadi
Administrasi pendidikan, manajemen pendidikan sama saja. Tapi kalau mau lebih fair, sebetulnya ilmu ini adalah administrasi pendidikan. Tapi kalau yang keren, itu manajemen pendidikan. Sepertinya layaknya lebih maju, lebih luas cakupannya karena di pemahaman kita terkait dengan persoalan-persoalan tadi, gitu ya. Padahal ilmu yang sama, jadi dikotomi tentang itu bahwa administrasi itu lebih bagian dari manajemen dan enggak sama saja ya. Cuman kalau mau lebih benar lagi, ilmu administrasi adalah publik, ilmu manajemen adalah private. Ya, karena dulu tanggung jawab pendidikan itu kan negara, dari publik. Tapi sekarang juga banyak yang mengambil berpartisipasi mengelola lembaga pendidikan ini oleh swasta. Ya, mungkin berbeda dengan cara pandang pemerintah karena administrasi pendidikan itu lebih mengarah kepada tujuan akhirnya adalah benefit dari pendidikan itu berbeda dengan private. Ya, ya. Pengelolaan private perusahaan itu ujungnya apa? Untuk Profit. Kalau pendidikan negara benefit. Pemerintah mengeluarkan dana begitu banyak, tujuannya adalah benefit, bukan profit. Pada saat itu selama setahun kembali lagi kepada pemerintah, tidak. Hasil pendidikan yang sekarang dirasakan seperti hasil pendidikan dari proses pendidikan yang lalu. Seperti saya misalnya, Bapak Ibu juga mungkin yang mengalami sebuah proses pendidikan pada zaman Orde Baru. Sempat ya, ada yang SMP, SMA, SD-nya, zaman Orde Baru, mungkin zaman Pak Harto. Ya. Kalau sekarang berkiprah memberikan benefit bagi masyarakat sejauh hasil dari proses yang di pendidikan itu bisa dirasakan 10, 15 sampai 20 tahun yang ada. Gak bisa dirasakan oleh pemimpin yang hari ini berinvestasi pada pendidikan. Mungkin akan dirasakan oleh pemimpin mungkin 2, 3, atau 4 generasi yang akan datang. Contoh hari ini yang menjadi pemimpin negara, yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, siapa mereka? Generasi yang terdidik di zaman Orde Baru. Bapak Ibu yang anggota DPR sebagai tanya, mereka adalah hasil dari pendidikan zaman Orde Baru, bukan Orde Reformasi. Sejarah di Lembas jadi tokoh mungkin sudah ada ya, mungkin sudah ada mulai ya generasi-generasi yang zaman Reformasi terlahir di SD ya waktu itu mungkin ya, sekarang sudah menjadi orang-orang yang produktif, menjadi tokoh masyarakat. Ada, tapi tidak sebanyak. Maka benefit dari orang-orang dari proses pendidikan di masa lalu akan dirasakan hari ini. Proses pendidikan hari ini mungkin akan dirasakan di 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan pemimpin untuk kondisi pendidikan hari ini. Kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat hari ini gara-gara pemimpin hari ini tidak bisa. Karena pendidikan pada dasarnya mereka itu dipersiapkan untuk hidup di masa yang akan datang. Mereka bisa hidup mandiri, bisa memberikan benefit, menurunkan angka kriminalitas karena terdidik ya, karena dia mandiri, karena dia berpenghasilan, karena dia juga berpengetahuan, dia berperilaku baik, karena terdidik, artinya tidak ada kriminalitas, dan menurunkan generasi berikutnya yang lebih baik. Jadi benefit pendidikan itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Dan tidak bisa menyalahkan kondisi hari ini Indonesia terlalu banyak orang yang korupsi. Ini masalah presiden hari ini, presiden 5 tahun yang lalu. Orang-orang yang korupsi itu dididiknya kapan? 20 tahun yang lalu. Berarti pendidikan anti korupsinya belum. Karena apa? Pendidikan Pancasila-nya masih menghafal butir-butir Pancasila. Ada yang masih ingat butir-butir Pancasila?
bukan pada praktek. Kalau bicara tentang pembangunan karakter melalui pendidikan sebagainya, pikiran sekarang di zaman belakangan bahwa korupsi itu adalah perilaku manusia yang terdidik, yang salah didik, yang pada akhirnya menghasilkan orang-orang dengan karakter perilaku yang koruptif, kan gitu. Pendidikannya tidak lengkap. Saya bukan menyalahkan yang lalu. Setiap zaman ada ininya, ada kepentingannya. Mungkin tidak sejauh melihat bahwa mungkin 20 tahun pola pendidikannya itu ada sampai. Karena kan evaluasi pendidikan itu tidak bisa hari ini dilakukan, hasilnya waktunya bisa ketahuan ini berhasil atau tidak. Yang Bapak Ibu bikin di SD, setelah mereka bekerja, setelah mereka mungkin sudah lulus, sudah bekerja, dididik, setelah dilihat sampai sejauh mana hasil dari pendidikan. Apakah mereka punya pendapatan? Apakah mereka mandiri? Apakah perilakunya baik? Apakah memberikan manfaat bagi lingkungan atau bisa? Mohon terima. Nah, dan itu negara tidak pernah melihat untung dan rugi. Yang dilihatnya adalah negara berpedoman pada berinvestasi pada manusia. Itu akan bisa mendatangkan ratusan kali lipat manfaat dari modal yang kita investasi. Karena berbeda kalau Bapak Ibu nanti bisnis ya di private, modalnya 100.000, untungnya paling sebarang bisa 100.000, 100%. bisa 100% nggak modal? Dari modal 100%, untungnya 100%. Sepertinya proses bisnis seperti itu ya jarang sekali ya. Yang paling untung 100.000, untungnya 20.000, 30.000 ya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau kita berinvestasi pada manusia, kita didik manusia, modal misalnya selama hidupnya dalam proses pendidikannya kita keluarkan 100 juta. Setelah dia selesai pendidikan, dia mengabdi, dia berpendapatan dan sebagainya. Pendapatan kalau begitu, bagaimana pendapatan setiap bulan sebagainya? Bisa jadi kan satu orang yang didik 1 juta, pendapatan tiap bulannya malah nanti 100 juta. Setahun 1,2 miliar. Investasinya berpuluh-puluh tahun hanya 100. Maka mungkin yang namanya investasi dalam pendidikan kalau berhasil itu ribuan kali lipat hasilnya. Negara mengeluarkan anggaran bos per semesternya berapa? Rumah tingkatan. Oh, rumah tingkatan ya. Oke, SMA berapa? 1.200.000. 1.200.000 per semester. Tahun. Setahun segitu. Harapannya kalau dia sudah lulus SMA 3 tahun berapa tuh? Jadi 3,6 ya. Selama 3 tahun SMA 3 tahun ya. Setahun 3,6 berarti 3 tahun. Negara berinvestasi pada satu orang siswa 3,6 juta. Jika sudah lulus SMA, pendapatannya jangan lebih rendah dari pertaniannya dari 1,2, harusnya 20 juta, 10 juta, masih lebih lah. Untuk memberikan per tahunan 1.200.000, karena itu investasi yang gagal namanya. Investasi yang gagal itu jika modal yang diinvestasikan ya, ternyata tidak memberikan nilai tambah dari pendapatan. Ya, modal 100.000 menjual barang hasilnya 100.000, maka disebut tidak layak. Kalau kelayakan investasi itu tidaklah, visibility-nya tidak layak. Dan investasi jangan berlebihan. Kalau misalnya dari sisi pendapatan yang akan datang itu akan lebih
Itu. Saya bicara tentang administrasi publik. Administrasi publik tidak mencari profit, tetapi dengan manajemen, jadi pengelolaan marketing itu mencari profit. Ya, Bapak Ibu mau sebagai magister manajemen pendidikan Islam dianggap sebagai orang-orang yang memprofitkan pendidikan. Hina. Kalau tetap mempertahankan ini karena profit ujungnya. Ganti dengan administrasi itu. Tapi kalau profit untuk kepentingan pengembangan pendidikan, saya setuju. Karena pendidikan itu kan nilaba. Nilaba itu artinya bahwa setiap hasil dari proses aktivitas pengelolaan pendidikan, nilai lebihnya bukan dianggap sebagai laba, tapi sebagai investasi pengembangan. Makanya disebut dengan investasi ya. Di laporan keuangan ada investasi. Kalau misalnya ada selisih nih, saldo sekolah, selisihnya itu bukan laba, meskipun rasanya laba rugi, nggak berhasil oleh hese, tapi itu dipahami sebagai sebuah investasi yang akan dikeluarkan untuk pengembangan pendidikan. Ciri pendidikan yang manajemennya bagus selalu melakukan investasi. Setiap tahun selalu ada pengembangan investasi, baik sumber daya manusia, baik sarana prasarana, dari semua sumber daya yang ada dalam pendidikan terus berkembang. Jadi dia namun 5 tahun sekolah, guru S2 acan, gitunya jujur apa itu? Oh hiji udah S2, berarti stagnasi, tidak terjadinya investasi dari sumber daya manusia. Atau kelas kita mungkin terlambat atau tidak semakin lebih bagus. 5 tahun terubah, gunung terubah, suasana terubah, tidak ada perubahan. Artinya apa? Lembaga pendidikan yang sebetulnya gagal mengelola pendidikan. Selisih lebih dari pengelolaan, dari penerimaan dan pengeluaran. Kalau diinvestasikan, makanya ada istilah begini Bapak Ibu ya. Kembali lagi di dalam sumber daya yang paling penting itu, kalau kemarin kita bicaranya tentang mana sih penting namanya, material, dan sebagainya. Sebenarnya kalau konteks manajemen yang paling penting adalah alokasian sumber daya. Jadi kalau kita bicara manajemen sumber daya, bukan besarnya duit modal yang dimiliki oleh lembaga, bukan besarnya lembaga atau sarana-sarana gedung, tapi bagaimana mengalokasikan sumber daya yang kita miliki secara tepat. Bicaranya tentang efektif efisien. Mana yang jadi prioritas, mana yang kemarin saya mencoba mengajak Bapak Ibu tentang prioritas, maka saya sudah dengan kuat seperti begini. Ini setiap orang kalau dia diposisikan ketika misalnya dia sebagai perintis lembaga pendidikan pasti mikirnya beda. Ketika dia lembaganya sudah sustainable, sudah 10 tahun, di kepalanya itu mungkin kepalanya begini, oke, SDM yang dong, salah guna. Mungkin begitu. Tapi bagi yang mencoba lembaga pendidikan, mesti sekolah ya kelas dah kurang, gitu kan ya. Jadi material yang dibutuhkan mungkin begitu. Ini tentang cara berpikir kemarin logik ya. Yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan jadi manfaat ketika misalnya kita mulai mengalokasikan sumber yang sesuai dengan kebutuhan. Ada skala prioritas. Kemarin itu sudah mulai saya ajak berpikir skala prioritas ya. Penilaian ya, material itu bukan duit, bagaimana akhirnya? Gitu ya. Oh iya, yang namanya bikin gedung itu kan butuh duit dong, bener nggak? Maka duit dulu,
ada baru bikin gedung, atau tiba-tiba simsalabim gedung ada gitu. Kan mungkin prioritasnya adalah yang pertama itu programnya adalah mengembangkan, meningkatkan penerimaan supaya memiliki kemampuan untuk pengembangan, misalnya uang kelas dan sebagainya. Nah ini kan sebetulnya sebuah cara berpikir yang harus yang tepat pada konteksnya, pada fenomenanya. Hari ini, besok, lusa, kita akan selalu menggunakan cara berpikir seperti itu, tapi bukan menjadi sebuah prinsip yang besar. Jadi gini, mungkin besok lusa karena teknologi AI luar biasa dan bahkan mampu mengambil alih peran guru dalam konteks sekolah. Apa yang harus dikembangkan dalam sekolah? Mendidik guru, pengembangan teknologi. Sekolah harus bisa memfasilitasi pengembangan teknologi supaya konteks pendidikan, tapi tetap mungkin ya AI itu tidak bisa membangun perilaku jujur, membangun perilaku sopan dan tangguh. Maka dalam konteks itu apa yang kita butuhkan? Kayaknya teknologi tidak tepat untuk masuk di hal yang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi tentang prioritas, tentang kondisi, tentang perubahan yang terjadi. Logikal itu urutan berpikir seperti itu, terutama komparasinya. Coba membandingkan logik pada hari ini konteksnya memang apa sih lebih prioritas seperti ini. Jadi prioritas dan persoalan utama manajemen sumber daya manusia adalah alokasi dan prioritas. Tentang alokasi ini, seberapa gedenya duit kalau alokasinya tidak akan pernah cukup, tidak perlu kebijakan, bahkan tidak berdampak pada banyak. Ya, kalau duitnya banyak tapi tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kualitas pendidikan misalnya. Karena apa? Alokasikan dananya itu sembrono, tidak sesuai dengan kepentingan. Hari ini sekolah butuh ini, tiba-tiba sekolah beli mobil Ferrari misalnya, kan sembrono ya, sangat, ya. Tapi betul nggak bahwa hari ini sekolah itu butuh kendaraan operasional? Kalau memang ternyata butuh untuk menunjang berbagai program, tentunya dialokasikan. Kalau itu penting dalam urusan prioritas yang penting, itu urutan berapa? Jadi tetap ada teratas prioritas sehingga nanti pengalokasian itu tepat. Karena seberapa pun besarnya, kalau alokasi dan prioritasnya tidak jelas, itu tidak akan tepat sasaran, artinya pemborosannya tidak efektif, tidak efektif. Artinya mismanagement, ya, mismanagement. Tapi meskipun dana yang tersedia dari penerimaannya itu kecil, tetapi penempatan alokasi sumber daya yang harus dibiayai tepat, maka akan berdampak lebih besar meskipun dananya terbatas. Seberapa pun besar pengelolaan lembaga pendidikan itu tidak pernah cukup kalau untuk hawa nafsu, ya. Malah bisa jadi bumerang. Tapi kalau dia tetap memperhatikan prioritas mana dan tidak pernah cukup ya, seberapa pun ini kok keinginan manusia kan sebenarnya kayak model tadi, siapa tahu nih ngomong sekolahnya punya dana abadi misalnya 100 miliar, bayang nggak punya dana abadi 100 miliar, nafsu tidak dialokasikan kepada kepentingan atau diinvestasikan kembali kepada pengembangan lembaga pendidikan, malah digunakan untuk foya-foya, membeli properti-properti yang tidak mendukung pada aktivitas atau
lembaga pendidikannya yang yang tidak tepat ya sama aja habis juga, tidak akan pernah cukup seberapa pun besar kalau misalnya pengelolanya. Nah, saya sangat senang kalau bicara tentang manajemen pendidikan, administrasi pendidikan. Bapak Ibu adalah calon-calon pengelola lembaga pendidikan. Ya, harus mau, karena kan lembaga pendidikan ini ujung tombak bagi bangsa kita ya, keberadaan eksistensi negara, bukan pride, bukan hanya pride itu ya, karena negara itu harus mensejahterakan masyarakat dan satu-satunya adalah pendidikan jalan keluarnya. Selain itu ada sedikit untuk mengembangkan untuk mengembangkan atau memajukan negara kita, membangun. Ada cara lain selain pendidikan? Ya. Nah, itu satunya. Karena satu-satunya itu sebuah amanah yang tidak bisa dikelola serampangan, maka harus pengelolanya adalah orang-orang yang memahami tentang konteks mengalokasinya, tentang penyusunan prioritas, itu ya. Yang dia juga bisa melakukan proses evaluasi, lalu melakukan peningkatan pengembangan. Jadi harus memahami konteks manajemen pendidikan. Coba cek berapa orang kepala sekolah yang basisnya bukan dari orang manajemen. Banyak sekali. Sampai hari ini mungkin masih jarang ya orang-orang yang jadi kepala sekolah itu orang-orang manajemen pendidikan. Dari UPAI banyak ya. Dari apa? Pendidikan guru ya, bukan dari orang pengelola pendidikannya. Kayak di masa Oke, jadi isu besar pada sumber daya ini adalah tentang prioritas dan alokasi. Seberapapun terbatasnya sumber daya manusia, tapi kalau kita alokasinya tepat sehingga hasilnya produktif, optimal, maka efektivitas tercapai, efisiensi tercapai, efektivitas dia mau efektivitas yang jadi bisa jadi judul tesis ya Pak, untuk mewujudkan efektivitas mau sih efektivitas kata yang dengan benar. Pak Geto serem efisien. bedanya dengan efisien gitu ya. Oke, jadi tentang yang saya sarankan Bapak Ibu cari banyak hal tentang berbagai metode alokasi di dalam yang benar pendidikan, terutama dalam pengelolaan sumber daya. Bolehlah nanti manajemen bicara tentang alokasi di organisasi bukan pendidikan boleh, tapi saya kira mirip ya, mirip dengan pengelolaan sumber pendidikan. Misalnya di sebuah lembaga pendidikan bicara tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, bagaimana seperti misalnya begini, mari saya tanya sendiri ya, ongkos men atau sumber daya manusia itu penting, tapi kok di lembaga pendidikan ya betul-betul mengelola pendidikan manusia tidak ada yang namanya mengelola sumber daya. Coba wakasek, wakasek sarana wakasek persis ada nggak wakasek tentang sumber daya manusia mengelola sumber daya manusia? Nggak ada. Pada kita ada pendidikan. Kalaulah guru adalah ujung tombak, siapa yang mengelola guru di sekolah? Dari mulai rekrutmen sampai mengembangkan, menempatkan itu ya, bahkan juga pelatih menyekolahkan,
mengubah kompetensi sah. Ada nggak? Tidak. Ngeri kan? Itu mismanage membangun planning, organizing, actuating, controlling sebagai sebuah fungsi manajemen. Organizingnya dalam konteks manajemen pendidikan di Indonesia kita itu miss. Saya bilang miss. Organizingnya nggak ada yang menolak di sekolah. Wakasek bidang sumber daya manusia yang memastikan mengukur kinerja guru, apa kekurangan, kelebihannya, apa yang harus dilatihnya supaya dia semakin lebih berkualitas, punya kompetensi yang lebih baik. Terus lalu juga mengalokasikan dana untuk pendidikan lanjut gurunya, pelatihan lanjut guru-gurunya. Yang mengupayakan dan menyuarakan itu kepada kepala sekolah. Yang ada kan apa? Kalau kasih kesalahan prasarana ya teriak-teriak saja kebutuhan sarana prasarana. Yang mewakili guru tentang kebutuhan peningkatan kompetensi. Mau siapa? Kesiswaan. Yang ada adalah guru kesal. Kalau ketemu dengan guru BK, ada persoalan-persoalan proses pendidikan, ketemu dengan persoalan-persoalan fenomena anak-anak didik ya. Nah, jadi planning, oke lah planning tidak banyak. Organizing itu adalah menyusun siapa mengerjakan apa dan tanggung jawab kepada siapa. Organisasi ya, bukan tentang jabatan otoritas, pelimpahan kewenangan, melakukan koordinasi dan komunikasi organisasi. Dalam konteks itu saja ada satu titik yang konon katanya pendidikan adalah memanusiakan manusia, tetapi tidak ada dalam organisasi tersebut yang berpikir tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan manusia yang akan memanusiakan manusia. Kalau lain-lainnya bukan manusia, karena didiknya bukan oleh orang yang disiapkan untuk memanusiakan manusia, karena proses kelembagaannya tidak ada yang menitikan untuk hal itu, jadi adalah mismanagement. Dan enggak menarik tuh apa itu yang dalam konteks manajemen, coba dicek deh. Ya sekali sekolah yang ada di dalamnya ada personal yang khusus, bahkan setingkat manajer atau setingkat wakasek ya, yang mengelola tentang sumber daya. Penting sekarang yang lebih penting lagi sekarang apa posisi operator pengelolaan teknologi. Ketika sekolah operator begitu sangat dia jantung ya teknologi, bahkan ada diangkat dan bahkan disiapkan oleh sekolah untuk jabatan operator itu diberikan gaji dan sebagainya kan ya. Karena begitu urgent pentingnya operator untuk hal-hal yang teknis dianggap padahal hal-hal yang besar, bicara tentang hasil pendidikan, bicara tentang tujuan pendidikan, tidak ada upaya untuk mengorganisir lembaga pendidikan dengan cek. Banyak hal yang saya sering baca, bahkan dalam konteks kebijakan-kebijakan yang masih kan, bicara tentang sumber daya saja, undang-undang pendidikan kita masih tidak terbatas ya. Hanya sudah uang sama prasarana, sumber daya manusia. Untuk teknologi sekarang ada ya, teknologi ada masih tidak mau bicara seperti itu saja, sesederhana itu. Bapak Ibu, layak untuk direnungkan. Lalu juga dicari berbagai literasi terkait dengan alokasi dari sumber daya di penting ya. Negara itu harus mengalokasi Bapak Ibu, karena fungsinya zaman dulu Pak pernah memenang guru besar-besaran, sama ibu ya, 40.000 lagi, 100.000, itu hampir bersama tuh pensiun.
Kalau misalnya sama-sama pensiunnya nanti, berapa persen jumlah guru kita akan kekurangan guru. Oh malah aja itu dengan pendidikan, program pendidikan nasional bisa kacau balau. Maka juga harus disiapkan alokasinya, alokasi calon gurunya. Terus ini kan proses bagaimana menciptakan guru yang bisa mengisi nanti pada saatnya mereka selesai dan itu menutupi kekurangan atas kebutuhan pendidikan nasional. Ini adalah negara. Dalam konteks lembaga pendidikan, organisasi pendidikan, sekolah, madrasah, kebutuhan atas jumlah guru dengan kompetensinya, jumlah siswanya berapa, jumlah kelasnya berapa, itu semuanya harus duduk secara baik. Kalau berlebihan, akhirnya pemborosan, gitu ya, akan mengganggu investasi yang namanya pemborosan. Atau pembangunan atau apa, mohon maaf ya, ini gedung kalau didirikannya tahun 2020 tahun yang lalu nilainya misalnya kalau misalnya ini gedung penyusutannya ini punya duit lalu membangun pendidikan berinvestasi pada sarana prasarana itu semua prasarana 25 tahun udah nol nilainya karena disebut sebagai gedung kita. Gedung ini kalau tidak didirikan lebih dari 20 tahun tapi kan ada BB ya 25 tahun itu sudah dianggap nilainya dalam peraca aset laporan peraca lembaga pendidikan meskipun gedung mesti bagus tapi nilai asetnya sudah dianggap nol harus sudah melewati batas kecuali kalau gedungnya dibangun bagus. Kalau dalam standar akuntansi itu 25 tahun nilainya nol, tapi kalau yang mau membangun gedung itu cita-citanya gedung bisa besar sekitar 100 tahun, maka sebetulnya nilainya tidak nol. Tergantung dari tadi. Dan kalau misalnya ini contoh ya, kalau setahun disultannya gedung ini bisa sampai 500 juta, disutungnya gedung itu masuk kecuali tanah. Gedung itu nilainya semakin turun karena kan semakin lama semakin tua ada penyusutan. Kalau misalnya dulu dibangun gedung ini bisa 10 miliar lalu penyusutannya berapa persen per tahun maka nilainya terus menurun kan, nilai terus menurun sampai waktu tertentu batas tertentu kurang lebih 25 tahun itu 30 tahun itu akan nilainya nol karena terus kayak mobil semakin lama semakin tua semakin rendah nilainya kan semakin bahkan mungkin dibikin mobil kayak makin lagi terlalu tua atau dia terus mogokan gitunya bukan nilainya. Investasi kalau beli mobil itu malah investasinya lebih besar daripada beli mobil baru yang mobilnya lebih mahal. Makanya sudah tidak worth it lagi musik bahasanya. Itu nilainya aset sudah nol. Sama juga dalam lembaga pendidikan. Kalau misalnya asumsinya gedung ini 1 tahun nilai penyusutannya sampai 200 juta, ya tahun yang kalau bilang sampai 200 juta. Kalau proses bisnis yang dilaksanakan dalam pemanfaatan gedung ini tidak menghasilkan lebih dari 200 juta, artinya apa? Rugi. Karena ujungnya nanti kalau 24 tahun nanti kita tidak punya dana untuk bisa mengembangkan gedung ini, bahkan gedung yang ada pun sudah tidak bisa digunakan karena sudah dianggap tidak layak digunakan dan sebagainya. Jadi ya menurut saya prioritas pengelolaan dan alokasi itu menjadi sangat penting untuk optimalisasi produktivitas benefit dari beli. Jadi ada yang bertanya bahwa itu ya, saya memberikan PR aja Bapak Ibu merenungkannya. Merenungkan tentang terutama tentang isu-isu penting dalam pengelolaan budaya kita, tentang
pengalokasian dan kita cari dari berbagai sumber, ya. Di internet, dari YouTube, dari jurnal dan sebagainya. Pemahaman itu saya kira penting buat membantu. Tapi bagaimana sebetulnya pada dasarnya pemahaman sudah bukan itu sesuatu yang sangat faktor kunci ya dalam menjadi pendidikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu tadi. Cari teori. Ada yang kuliah mana? Enggak Pak, enggak saya. Terakhir ya, terakhir Pak. Besok. Iya. Iya, Di ya kanggo ending sangat ya. Kayaknya isu-isu tuh, kalau Bapak Ibu bisa pengembangan tesis dari isu-isu itu nanti terinspirasi isu tentang alokasi budaya, alokasi bicara nanti bicara tentang rekrutmen. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo masuk.